Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saudara, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita masih ada sampai hari ini, semuanya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Mari saya ajak semua sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang besar yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau mengajar kami dengan firman-Mu, Engkau memberitahukan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk dapat memahami apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang kami terima, dan kami mau pakai untuk dengar suara Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tema renungan pada pagi hari ini adalah keluarga cemara, saudara. Dan kita akan lihat ini di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa renungan pagi ini temanya adalah keluarga cemara. Kalau kita dengar keluarga cemara ini mungkin semua sudah cukup terbiasa mendengar. Beberapa tahun yang lalu dalam satu sinetron ataupun drama keluarga yang ditayangkan di dalam televisi, saudara. Jadi pesan yang dibawa di dalam kisah itu, di dalam kisah keluarga cemara itu adalah pentingnya keluarga yang tetap harmonis dan saling menyayangi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Saudara, dunia memahami, dunia tahu pentingnya keluarga dan bagaimana keluarga itu harus harmonis, dan itu akan menolong mereka untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga itu. Saudara, setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Tetapi seperti apakah keluarga yang bahagia itu? Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang memiliki segalanya. Dia punya kekayaan, dia punya kelimpahan, dia punya harta yang banyak, maka mereka menyebutnya bahagia. Tetapi faktanya, realitanya kita melihat bahwa banyak keluarga-keluarga yang memiliki semuanya itu, tetapi keluarga mereka berantakan. Ada konflik di dalam keluarga. Atau mungkin orang berpendapat bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang tidak pernah mengalami konflik. Keluarga yang selalu berada bersama-sama terus-menerus apapun keadaannya. Tetapi kembali kita melihat fakta dan realitanya. Banyak keluarga-keluarga yang harus mengalami perpecahan dan bahkan mereka harus alami perceraian. Saudara, keluarga di hadapan Tuhan ini adalah sangat penting. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini melalui surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Firman Tuhan menekankan bahwa oleh anugerah Tuhan, setiap orang termasuk keluarga ini sudah diselamatkan. Saudara, bahkan seorang tokoh reformasi gereja, Martin Luther, itu pun mengatakan bahwa ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, itulah suatu aturan penting di dalam keluarga yang berhubungan dengan kesatuan iman bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Keluarga adalah satu komunitas kecil, saudara.
sebagai satu gereja kecil di mana di dalam keluarga itu seharusnya firman itu dibagikan. Di sana ada ibadah yang dinaikkan. Dan keluarga ini dari awal melalui firman Tuhan kita tahu, keluarga ini dibentuk oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan ingin, Tuhan mau supaya keluarga itu dalam keadaan yang baik-baik. Karena melalui keluarga ini Tuhan akan mengerjakan rencananya. Saudara, lalu bagaimana membangun keluarga yang bahagia? Firman Allah mengajarkan dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, Paulus memberikan beberapa prinsip bagaimana keluarga itu dapat berbahagia. Prinsip yang pertama adalah terciptanya bagaimana saling mengasihi antara suami dan istri sebagai orang tua. Ya, tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 bahwa seorang istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Artinya adalah istri tunduk kepada suami dalam hal menghormati, menghargai apapun keadaan suami. Sama dia tunduk kepada Kristus. Sementara itu juga suami juga mempunyai kewajiban untuk mengasihi istrinya. Sama sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Firman Allah katakan seorang suami janganlah berlaku kasar dan bahkan menyakiti istri. Inilah yang Tuhan mau, satu kesatuan. Dan firman Allah katakan, kalau kesatuan itu terjadi, maka doamu tidak akan terhalang. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Oleh sebab itu saudara, hai suami-suami dan juga istri-istri, salinglah menghormati dan mengasihi, supaya doamu tidak terhalang. Prinsip yang kedua saudara, keluarga menjadi bahagia terwujud ketika anak-anak itu menghormati orang tuanya. Ya, firman Tuhan datang kepada anak-anak, hormatilah orang tuamu dalam ketaatan. Mengapa? Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ke-9 mengatakan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan satu kalung bagi lehermu. Ya saudara, inilah yang dituntut dari seorang anak, dia menghormati orang tuanya. Dan prinsip yang ketiga yang dari yang kita sudah baca, keluarga yang bahagia tercipta ketika seorang ayah sebagai seorang imam di dalam keluarga tidak menaruh rasa amarah kepada anak-anaknya, tidak membuat hati anak-anaknya tersakiti sehingga timbul dendam dan kepahitan. Itulah saudara yang Allah mau di dalam keluarga dan Allah berikan jalan keluarnya bagaimana menjadi satu keluarga yang harmonis, yang keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, biarlah pada hari ini mari kita bersama-sama mengevaluasi apakah kita masih punya waktu bersama dengan keluarga. Apakah kita masih saling memperhatikan satu dengan yang lain di antara anggota keluarga. Ataukah kita sibuk dengan urusan kita masing-masing sehingga kita kehilangan waktu untuk membangun satu komunitas dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Biarlah firman Tuhan hari ini mendasari hidup kita dan keluarga kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Oleh sebab itu firman Allah sudah datang kepada kita. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan turun atas kita, ikutilah firman Tuhan ini. Dan kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Jadi mulai hari ini izinkan Roh Kudus memimpin hidup keluarga kita semua. Dan kita akan alami berkat Tuhan turun ke atas kehidupan keluarga kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang Tuhan berikan kepada kami.
Tolong mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, karena kami akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan keluarga kami ketika kami mengikuti apa yang firman-Mu sudah sampaikan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.